Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 54 sampai 60. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Ini ditujukan kepada seluruh makhluk, tetapi hanya di dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus kepada orang yang mukmin, mukminat, husnul khotimah kelak di akhirat. Maka berkali-kali saya sampaikan, kasih sayang Allah itu semuanya ada 100. Yang satu itu diturunkan di dunia, dibagi seluruh makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, seluruh makhluk itu mendapat kasih sayang Allah. Baru satu saja kita sudah merasakan nikmat yang seperti ini. Tadi ini kebetulan hari Ibu. Itu dari grup saya itu menginstruksikan hari Ibu dimanjakan. Ojo kon masak, pokoknya apa-apa bapak-bapak itu untuk bisa untuk. Lah ini tanpa kita sengaja Allah itu sudah memuliakan ya. Pagi rasa masak sudah ada masakan. Siang tidak disangka-sangka rasa masak Bu. Lho kok meja wis enek wong ndokoki meneh. Dadi sing memberikan rezeki Allah. Kalau orang yang tawakal itu Allah itu akan mencukupi, itu betul-betul. Ini sudah tradisi itu dari grup Yayan itu mencanangkan nek hari ibu-ibu dimanjakan. Allah memanjakan, betul, itu sudah direncanakan oleh Allah tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Ini kasih sayang Allah. Sekali lagi, hanya satu kita sudah merasakan nikmat seperti ini. Pakaian kita berapa, duwe omah, dan seterusnya sudah tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nek kowe arep ngitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan bisa menghitungnya. Siji saja tak cuplek mata, ya Allah. Ini tempat saya itu ya boleh dikatakan orang yang katakan cukup kaya, katakanlah. Itu anaknya itu putri, barep, cantik, matanya itu yang satu, katakan PC, putri. Akhirnya karena kaya, dia punya juga saudara di Jakarta, mau dioperasi. Nunggu operasi itu donor mata itu ngancari luar biasa. Duwe ragat, duwe anu, ning tibake lama sekali tidak ada yang donor darah. Lainnya baru mata. Sudah menghabiskan hampir 100 juta. Akhirnya pulang tidak bisa, itu baru mata. Belum yang lain-lain. Maka dari itu kita harus meresapi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang diberikan kepada kita nikmat Allah itu tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu baru contoh satu. Nah, maka yang 99 kasih sayang Allah itu hanya diberikan orang yang husnul khotimah, mukmin, mukminat, muslim, muslimat, kelak disediakan di akhirat. Surga itu malaunun ro'at, wala udunun sami'at, wala qalbun khotor. Merasa dibayangkan. Lah saya ketika rapat MUI bertemu dengan rekan-rekan MUI, bagaimana tanggapan buah pisang. Itu termasuk di dalam Al-Quran. Buah yang tersusun itu termasuk pisang. Nah ini kesimpulannya itu hanya gambaran di dunia.
tetapi di sana tidak bisa kita bayangkan. Agar manusia bisa untuk memberikan gambaran lebih menyemangatkan untuk meraih kebahagiaan surga. Nah ini digambarkan seperti itu, contohnya seperti itu. Nah, tapi tidak bisa dilihat malaunun ro'at wala ainun ma ainun ro'at wala udhun samiat wala qalbun khatar. Keindahan surga 99, bayangkan siji kita sudah seperti ini, tapi 99. Pun walau anna likulli nafsin, dan kalau atau seandainya bagi tiap-tiap diri, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang zolamat yang berbuat zolim. Bila ada seorang yang berbuat zalim, ma fil ardi, ketahuilah semuanya yang ada di bumi laftadat, pasti dia akan menebus dirinya bihi, dengan harta. Karpe walau annalikulin nafsin, seandainya bagi tiap-tiap jiwa zolamat yang ia berbuat zalim, mafil ardi, punya semua apa yang ada di bumi, laftadat, pasti akan menebus bihi, dengan harta itu. Karpe, seandainya mempunyai apapun, nanti berbuat zalim, orang berbuat zalim itu akan ditebus karpe. Wa asarru, dan mereka menyembunyikan an-nadamata, penyesalan. Nah, itu bagi orang yang beriman. Mula gengsi, ora gelem njaluk ngapura, ora gelem ngakui kesalahan, itu ciri orang yang tidak beriman. Kalau mengaku beriman berarti dia munafik. Jadi sekali lagi ini ayat 4 ini 54. Kalau setiap orang zalim itu mempunyai segala-galanya yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan atau penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian di antara mereka diberi keputusan dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Ini sebagian musafirin mengartikan, ada orang yang mengartikan asaru itu dengan menampakkan. Wakudia, dan diputuskan bainakum, di antara mereka makhluk atau para makhluk tadi, bil qisti, dengan adil, tidak ada satupun yang teraniaya. Walau miskola dzarratin, walaupun hanya sebiji sawi, tetap kalau baik akan memberikan pahala, kalau jelek akan merasakan balasan siksanya. Itu harus yakin. Ora kok nek donya iki, wah nek maca Meksos itu begitu. Tapi di dunia, di akhirat adil, tidak ada yang teraniaya. Wa hum la yutlamun. Ala, ketahuilah, innalillahi, sesungguhnya milik Allah yang harus kita sadari. Apa ma fis samawati, apapun yang ada di langit semuanya itu milik Allah. Ora kena hari ini saya direzeki ini tidak. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Allah telah mengatur rezeki. Mungkin lewat saudara kita, mungkin lewat yang lain, mungkin lewat panitia dan seterusnya. Itu rezeki yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ala inna wa'dallah, ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya janji Allah iku hakun, pasti nyata. Apa janjinya? Bil qisti, adil, itu pasti. Nah, Allah akan memberikan rezeki semua makhluk, pasti. Sampai ada suatu kisah seorang saudagar dirampok, dan dirampok akhirnya ambillah semua yang kau harapkan, tetapi saya jangan dibunuh. Akhirnya dikabulkan. Dekne dibondo, ditaleni, dibuang tengah alas yang jauh dari orang lewat. Akhirnya itu apa? Dia tidak ada yang memberikan makan dan seterusnya.
Suatu saat ada orang yang pergi, intinya aja. Dia membawa bekal. Setelah membawa bekal, tiba-tiba ada anjing. Bekal yang ada di belakang bar dipangan ki saleke diambil. Dalam wong iku gandeng keadaannya itu lapar. Anjing itu ya tukang itu ya. Manggang wis anjing ki notok aneng di tempat alas atau hutan tadi itu tiba-tiba anjing itu membawa makanan tadi diberikan kepada orang itu. Nah, orang sing nguyak tadi akhirnya ngindik. Lah kok anjing kok kaya ngono. Nggawa pakanan ditiliki tiba-tiba wong sing di bondok atau sing taleni akhirnya tertolong. Itu Allah memberikan rezeki contohnya seperti itu. Dengan jalan seperti itu, kewan barang kok ya iso dikai kasih sayang Allah seperti itu. Akhirnya konangan terus dilepas, diajak pulang. Itu pasti Allah memberikan rezeki itu pasti. Walakin aksaron nasi akan tetapi aksaron nasi kebanyakan manusia iku layak lamuna tidak mengetahui. Kurang tidak mengetahui. Wong iki sing menehi iki kok orang dari Allah. Allah itu yang menggerakkan seperti itu hanya Allah. Nah, sehingga Allah kan sampai menyampaikan melalui Rasulnya, mayuridillahu khairan ayufaqdu fiddin. Nek Allah orang itu gendaki menjadi orang yang baik, mesti dengan senang hati mengamalkan agama, senang sedekah, senang menolong, senang untuk berbuat baik. Itu senang ngaji, dipanggil oleh Allah. Ora iso awake aku tak ngene kan la haula wala quwata illa billah. Itu artinya la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah dan tidak ada kekuatan untuk sumingkir dari maksiat illa billahi kecuali mendapat pertolongan kekuatan dari Allah. Ini harus kita hayati. Jadi yang ngerti hati ini enak, senang. Apa-apa ada beban sidik, la haula wala quwata illa billah. Nek gandeng guru ngerti atine yo kurang mengamalkan. Nih. Pun huwa Allah itu, dia Allah itu sapa to Allah? Yuhyi yang menghidupkan. Allah itu ini harus tahu, harus sadar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dia Allah itu yuhyi yang memberikan hidup, yang memberi kehidupan, yang menghidupkan. Wa yumitu dan Allah itu yang mematikan. Wa ilaihi dan hanya kepada Allah turja'una semuanya itu dikembalikan. Lah wong awake dhewe dari ora eneng. Dia enekke sing enekke Allah. Terus sekarang ada. Kemudian akhirnya dimatikan, sing matikan ya Allah. Kemudian akhirnya bertanggung jawab dikembalikan hanya kepada, dari mana mau mendustakan itu? Fabi ayya ala rabbikum atukadziban. Nikmat-nikmat seperti ini dari Allah. Lah kok harus mendustakan dari Allah, musyrik dari Allah, tidak mengakui Allah. Dari mana alasannya? Nih yang perlu kita sadari bersama. Ya ayuhan nas, untuk itu nek wis ngerti Allah sing nguripke, kemudian sing mateni, kemudian Allah kita akan dikembalikan hanya kepada Allah. Maka dari itu ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum sungguh telah datang pada kalian kepada kalian apa sing teko mau'idhatun Al-Qur'an, pelajaran. Yang dimaksud apa? Al-Qur'an. Wis teko. Lah saiki nek ora tau ngaji, ora tau ngerti artine, ora tau lah arep ngambil piye? Al-Qur'an itu sebagai pedoman. Qur'ane ora duwe. Arep dari mana? Bu, ngantuk Bu. Alhamdulillah. Nih, mau'idhatun Al-Qur'an mirrabbikum dari Tuhan kalian. Fungsinya apa Al-Qur'an itu? Wasyifaun dan obat, penyembuh
lima fis sudur, bagi penyakit-penyakit di dalam hati. Itu Al-Qur'an. Lho, tombo ati iku lima wernane, ingkang dihim maca Quran sak maknane. Niki enten sak maknane niku sing gawe niku para sesepuh, para wali. Maca Quran sak maknane. Nek kaya ngono nggur maca tok deres tok, nek maca angel pahamane. Mula kudu ngaji. Di cukuke iki, cukuke iki. Jadi Quran itu syifaul lima fis sudur, menjadi obat atau penyembuh bagi penyakit dalam hati. Modal penyakit niku dohir karo penyakit dari dalam itu ketika saya pernah pengalaman mengikuti penataran manajemen dakwah di pusat Jakarta. Itu diadakan penelitian di RS, kalau Jakarta itu rumah sakit apa itu, Dokter Cito atau ya, itu mengambil sampel dari 1000 yang ada di situ, itu acak, secara acak. Orang yang ada di situ itu adalah 89% adalah dari penyakit dalam. Sing penyakit tiba, pecok, itu hanya sedikit. Nah, maka dari itu Al-Qur'an adalah syifaul lima fis sudur. Sing ngendikan Allah kudu Pak Ismail arep ora percaya. Nah, ini gunane ngaji. Ini kemudian Al-Qur'an di samping itu apa? Wahudan, dan sebagai petunjuk yang baik. Warahmatun, dan sebagai rahmat, tetapi khusus lil mu'minina, bagi orang yang beriman. Itu Al-Qur'an. Jadi bagi orang yang beriman. Selanjutnya ayat 57, kul, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi, dengan kurnia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika, maka dengan semua itu, fal yafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Karena fadl Allah, karena rahmat Allah, maka bergembiralah. Huwa, kurnia dan rahmatnya itu, khairun, lebih baik, mimma yajma'una, dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Sing dimaksud apa yang mereka kumpulkan itu? Harta, benda. Rahmat dan fadl Allah itu lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan. Maka bergembiralah. Dan kita memang harus syukur, dikai kekuatan, petunjuk, gelem ngaji, itu syukurlah. Umpamanya tua-tua seperti ini. Ini dikai panjang umur itu maksudnya itu supaya untuk bisa ingat kepada Allah, mempersiapkan diri kembali kepada Allah kelak. Begitu pula perintah selanjutnya, kul, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, apakah kalian telah melihat, ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, lakum, kepada kalian, rupanya apa? Mirrizkin, sangka rizki. Apa kamu memperhatikan? Apa kowe bisa wis tok gatekke sing tenanan dari rizki Allah yang diberikan kepada, ya, khoy, jadi mir rizkin faja'altum, lalu kalian jadikan minhu, dari sebagian rizki itu. Jadi faja'altum, lalu kalian jadikan minhu, sebagian rizki itu, haraman, haram, wa halalan, dan sebagian yang halal. Nah, itu memberikan kita enggaknya berlomba mana yang akan kau capai. Dan itu batasan-batasan telah diberikan Rasul. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Tiap daging yang asalnya dari barang haram
itu tempatnya atau jadinya neraka. Panggonane neraka. Saiki contone wae makan dari barang haram itu tidak akan membawa neraka dunia, neraka akhirat. Neraka dunia sebab makan dari haram ya, itu kalau diberikan kepada anak, katakanlah anak itu akan dua alternatif. Satu, mungkin karena makannya haram, anak ini tidak soleh, nek sekolah yo bodoh. Ya, yang satu. Yang kedua, mungkin pinter tetapi tidak manfaat. Agi SMP wis wani arep mbleh wong tuane. Tidak. Nah ini kalau asalnya dari kalau kita sendiri misalnya makan barang haram, neraka dunia itu apa? Akhirnya mangan katakan jipuk barang wong 100.000 harganya, akhirnya masuk rumah sakit entahnya 10 juta. Kan neraka akhirat, neraka dunia gitu. Nah akhirat sudah tidak bisa dibayangkan lagi orang yang berdusta kepada Allah. Kul katakanlah, hai Muhammad, Allahu adzinalakum. Apakah Allah telah mengizinkan, telah menghalalkan atau mengharamkan lakum bagi kalian am alallahi atau terhadap Allah taftaruna kalian mengada-adakan. Kalau memang diharamkan oleh Allah, dihalalkan Allah, itu sudah jelas. Tapi kebanyakan itu mengada-adakan. Wa ma dzannu, dan apakah dugaan prasangka, dan apakah prasangka atau dugaan alladzina yaftaruna, orang-orang yang mereka mengada-adakan alallahi terhadap Allah al-kadziba, dusta yaumal kiamati, besok dina kiamat. Apakah kamu punya prasangka ya? Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah di hari kiamat? Terusannya ayat berikutnya, innallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah itu ladzu fadlin, yang mempunyai kurnia alan nasi, terhadap manusia. Harus sadar fadl itu hanya dari Allah. Tetapi walakin aksarohum, akan tetapi kebanyakan manusia mereka itu la yaskuruna, tidak mau bersyukur atas fadl kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kadangkala maka dikai kesehatan orang pun bersyukur. Sampai-sampai kita kadang-kadang mengkufuri akan nikmat Allah. Padahal sudah dijanjikan Allah, la in syakartum la azidannakum, nek pancen bersyukur nikmat-nikmat Allah, dikai sehat, kai sempat, kai iso panjang umur, kai rezeki. Nek gelem bersyukur, mensyukuri, la azidannakum, pasti itu janji Allah. Tadi di awal Allah tidak nulayani janjinya. Ini disyukuri, insyaallah la azidannakum. Tetapi wala in kafartum, kalau orang itu kufur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, siksa Allah itu amat pedih. Baik itu siksa di dunia atau mungkin siksa di akhirat. Tetapi Rasul menyampaikan, orang itu kalau dikehendaki Allah, disayangi oleh Allah, siksa itu diberikan di dunia. Di akhirat kita sudah tidak disiksa lagi. Mula kalau kita mungkin atau kita saudara kita, keluarga kita diberikan sakit, itu kembalinya kepada Allah. Pertama kepada Allah. Prasangka sing apik. Saya ngajari anak-anak itu, Mbak, Pak, atau anake atau putune iki akeh panas, ngerti ya, kowe arep pinter tambah pinter. Diuji sik, engko nek lulus ujian jadi pinter. Jadi kita prasangkanya yang baik. Insyaallah kalau kita mengembangkan
prasangka yang baik, baik terhadap makhluk maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah la azidannakum, yakni bersyukur akan ditambah nikmat-nikmat itu. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.